أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan ini sebagai ladang pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana syarat-syarat sahnya puasa. Ada 4 macam, yaitu Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, dan harus mengetahui waktu-waktu yang di situ diperbolehkan untuk puasa. Sekarang kita lanjut mengaji tentang syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa ada 5, yaitu yang pertama adalah Islam. Seperti kita ini Islam. Jadi setiap orang Islam wajib melaksanakan puasa Ramadan. Maka tidak sah puasa dari orang yang non-muslim. Tidak sah puasa dari orang yang non-muslim. Akan tetapi walaupun orang non-muslim ini di dunia tidak wajib puasa, dia nantinya akan tetap mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Selain karena dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, dia akan kena azab bagaimana meninggalkan puasa. Dia juga kena azabnya meninggalkan sholat. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang kafir ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk ke neraka Sakor ini? Itu orang-orang kafir menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dia menjawab, kami dulu di dunia enggak sholat. Artinya apa? Ini dalil bahwasanya walaupun mereka di dunia tidak kena kewajiban sholat, tidak kena kewajiban puasa, tapi di akhirat tetap kena siksanya nanti. Adapun orang yang murtad, itu sudah kita bahas kemarin, mereka nantinya jika masuk Islam tetap wajib mengqodoi masa-masa murtadnya. Jadi di masa-masa murtadnya dia wajib qodoi puasa-puasa yang dia tinggalkan jika memang dia masuk Islam. Yang kedua, syarat daripada wajibnya puasa adalah taklif. Jadi harus mukallaf. Ya seperti kita ini, baligh dan berakal. Baligh ini ada tanda-tandanya. Ada 3 tanda-tanda baligh. Yaitu yang pertama, baligh dengan umur. Ketika seseorang sempurna umur 15 tahun, artinya dia sudah baligh. Yang kedua, ada lagi baligh ini bil ihtilam. Ihtilam itu kalau diartikan mimpi basah. Itu ketika seseorang umur 9 tahun. Jadi kalau ada anak umur 9 tahun, baik laki atau perempuan kok ihtilam, maka dia sudah dikatakan baligh.
Yang ketiga, balik bil haid. Balik dengan haid itu khusus untuk perempuan ketika umur 9 tahun. Jadi kalau ada anak perempuan umur 9 tahun kemudian sudah haid, berarti dia sudah dikatakan balik. Jadi sudah wajib puasa, sudah wajib sholat, seperti itu. Dan sudah tidak boleh salaman, berjabat tangan dengan lawan jenis. Kemudian anak yang belum balik itu tidak wajib puasa. Anak yang belum balik tidak wajib puasa. Ada anak umur 7 tahun misalkan atau 8 tahun. Atau umur 9 tahun tapi belum ihtilam, maka mereka nggak wajib puasa. Nah, walaupun mereka tidak wajib puasa, tapi orang tua tetap wajib memerintahkan. Nabi mengatakan, muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyrin. Nabi mengatakan, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Jadi kalau punya anak umur 7 tahun, wajib diperintahkan untuk sholat. Jadi perintah itu wajib. Ayo nak sholat. Nah begitu juga puasa disamakan. Ayo nak puasa, sekarang bulan puasa. Jadi wajib memerintah itu. Kalau ada orang tua nggak memerintah, berarti orang tuanya dosa. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyrin. Kemudian kalau punya anak umur 10 tahun, diperintah sholat nggak mau sholat, diperintah puasa nggak mau puasa, kata Nabi pukul. Tapi dipukul tidak sampai parah pukulannya, nggak sampai terlalu keras. Ghairu mubarrih. Yang tidak sampai mengeluarkan darah, tidak sampai memecahkan tulang. Itu pukulannya bagi anak umur 10 tahun yang tidak mau sholat atau tidak mau puasa. Jadi itu kewajiban orang tua hanya memerintah ketika anaknya masih belum balik. Kalau sudah umur 10 tahun dipukul kalau nggak mau puasa atau nggak mau sholat. Untuk apa? Supaya terlatih. Supaya sudah terlatih nantinya kalau dia sudah balik, dia sudah bisa sholat. Bukan sudah balik baru belajar doa-doa sholat. Nah, jadi mulai umur 7 tahun sama Nabi sudah disuruh ngajari. Jadi ketika dia sudah balik, sudah tahu caranya sholat. Nah, bukan sudah balik tapi baru belajar rukuk sujud, seperti itu. Kemudian bagi orang gila juga tidak wajib puasa. Islam, kemudian taklif, kemudian harus itokoh, mampu. Orang puasa harus mampu secara dohir dan juga mampu secara syariat. Karena sebab itu ketika ada seseorang yang mana dia punya sakit yang tidak bisa sembuh, dia sudah divonis nggak bisa sembuh penyakitnya, maka orang seperti ini tidak wajib puasa. Atau ketika orang yang lansia sudah terlalu tua tapi nggak mampu puasa, lansia nggak mampu puasa. Kalau lansia umur 80 tahun tapi umur kayak 17 tahun ya nggak apa-apa puasa. Kan kadang ada lansia tapi nggak kuat puasa dia, maka dia tidak wajib puasa. Setiap harinya mengeluarkan 1 mud. 1 mud itu 7 on. Setiap harinya mengeluarkan 1 mud. Jadi misalkan ada lansia sudah tua dan dia nggak mampu puasa, itu diganti dengan 1 mud per harinya. Setiap hari bulan Ramadan diberikan kepada fakir miskin. Jadi nggak usah dipaksa puasa, memang fisiknya sudah nggak kuat, sudah terlalu tua. Kemudian setelah itu sehat, ya. Syaratnya yang keempat adalah sehat. Seperti kita sekarang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini wajib puasa. Untuk bagi orang yang sakit, maka mereka tidak wajib puasa, tapi sakit yang bagaimana dulu? Ya, sakit yang sekiranya yubihu tayamum, yang memperbolehkan tayamum, atau sakit yang sekiranya menjadikan kita nggak kuat sholat berdiri. Sakit, betul-betul
sakit memang, bukan hanya sakit pilek atau flu, itu enggak. Kemudian setelah itu syarat yang terakhir wajib puasa adalah wajib puasa iqamah ya. Iqamah itu mukim, ya seperti kita ini. Seperti kita, ini mukim kan semuanya. Bukan penduduk asli. Mukim. Kan misalkan aslinya dari Surabaya, kerja di sini. Berarti kan mukim di sini nih. Kalau penduduk asli itu bahasa Arabnya bukan mukim tapi mustautin, penduduk asli. Ya memang dia misalkan orang asli Surabaya, berarti ketika dia di Surabaya itu namanya mustautin. Kalau sedang merantau seperti ini namanya mukim. Nah, orang-orang mukim seperti kita, ya termasuk saya juga mukim, karena aslinya kan bukan sini, seperti itu. Itu tetap wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa adalah mukim, bukan musafir. Kalau musafir nggak wajib puasa. Musafir yang mana musafirnya safaron tawilan mubahan. Safarnya jauh. Jauh itu kurang lebih 82 km. 82 km. Jadi kalau kita sedang perjalanan jauh 82 km, kemudian safar mubah, safarnya bukan safar untuk maksiat, bukan bepergian untuk maksiat, mencuri atau yang lainnya. Nah, kalau ada orang yang safar maksiat ya tetap wajib puasa. Dan syaratnya lagi keluar daripada daerahnya sebelum subuh. Keluar dari daerahnya sebelum subuh. Contoh misal ya, kita mau pulang, cuti misal, mau pulang, berangkat jam 3 pagi dari sini mau ke Surabaya. Nah, ini orang seperti ini diperbolehkan untuk tidak puasa karena sudah memenuhi syarat musafir tadi. Safarnya jauh, kemudian mubah, dan dia keluar dari daerahnya sebelum subuh. Kalau berangkatnya siang seperti ini, cuti misalkan berangkat siang seperti ini, tengah-tengah bulan Ramadan, naik pesawat mau ke Surabaya, Jakarta atau yang lainnya, ya tetap wajib puasa karena keluarnya siang seperti ini. Jadi nggak bisa dia, saya kan musafir, nanti dulu musafir kamu berangkat jam berapa? Kalau kamu berangkatnya siang seperti ini, ya nggak boleh. Jadi harus sebelum subuh. Nah, itulah syarat-syarat wajib daripada puasa. Ada 5: Islam, taklif, itoqoh, sihah, dan iqamah. Islam, balik berakal, mampu, sehat, dan mukim. Nah, mudah-mudahan siang ini, pelajaran ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadi tambahan pahala bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.